Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabak. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kulu ma tiyadkhulunal jannah illa man aba. Ila man yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa UPTV yang saya hormati, yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, bertemu kembali kita di channel Mutiara Iman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah SWT. Salat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harap, yang selalu kita nanti-nantikan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan yang kita hari ini menjadi umat beliau diberi taufik, diberi kekuatan untuk bisa mengikuti, untuk bisa menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita di akhirat mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan dari beliau yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UPTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala mengatakan bahwa seluruh manusia, semua manusia ini di dalam kerugian. Yang kaya dalam keadaan merugi, yang miskin dalam keadaan merugi, yang punya pangkat dalam keadaan merugi, yang tidak punya pangkat pun dalam keadaan merugi, yang punya tanah yang luas rugi, yang tidak punya tanah pun rugi. Hadirin, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kebanyakan semua manusia ini di dalam kerugian? Karena sebentar lagi manusia ini akan mati. Orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi dia akan kehilangan kekayaannya. Kenapa? Karena sebentar lagi dia mati, hilang kekayaannya. Orang yang diberi pangkat, jabatan yang tinggi, dia rugi. Kenapa? Karena sebentar lagi dia mati, maka kehilangan pangkatnya, kehilangan jabatannya. Orang yang punya tanah yang luas, orang yang punya tanah sawah yang berhektar-hektar, rugi. Kenapa? Sebentar lagi dia mati. Kalau sudah mati maka kehilangan tanahnya, ladangnya yang berhektar-hektar. Orang yang tidak punya apa-apa pun rugi. Kenapa? Karena sebentar lagi dia mati dan belum bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara seluruh manusia yang dalam kerugian itu ada orang-orang yang tidak merugi, ada orang-orang yang hidupnya tidak pernah rugi.
tidak di dalam kerugian, alias di dalam keuntungan. Siapa itu? Illal ladzina amanu, semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini tidak ada ruginya. Karena orang beriman ini selalu untung. Innal ladzina amanu wa amilus solihati balahum. Orang-orang beriman ini dan beramal soleh ini tuba, untung terus, tidak pernah rugi. Orang yang punya kekayaan, diberi harta benda, diberi emas intan berlian di dunia, tetapi dia punya iman, maka dia tidak rugi. Kenapa? Sebentar lagi dia ini mati, tapi karena punya iman, nah, dia mati mungkin kehilangan uang, kehilangan emasnya, kehilangan harta bendanya, tetapi karena dia punya iman, maka nanti diganti di akhirat, diganti di surga dengan intan emas berlian yang lebih banyak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya jabatan tidak rugi kalau punya iman. Kenapa? Nah, sebentar lagi dia mati, hilang jabatannya di dunia, hilang pangkatnya di dunia. Tetapi karena punya iman, maka dia menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau ini mengaku beriman, tidak amal soleh, rugi. Karena nanti ketika mati, betul masuk surga. Tapi karena tidak ada amal soleh, tidak ada amalan atau tidak ada tanaman yang bisa dipetik. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu, barang siapa yang sengaja meninggalkan satu sholat fardu, maka akan tertulis namanya di pintu neraka dan dia wajib memasukinya. Siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat fardu, maka tertulis namanya di pintu neraka dan dia wajib memasukinya. Asbab apa sih? Asbab tidak menjalankan amal soleh. Kata baginda Nabi, barang siapa setelah sholat subuh duduk berzikir, baca Quran, sampai matahari naik sepenggala, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka kemudian dia pulang dari masjid, maka dia dapat pahala seperti apa? Seperti haji dan umroh yang mabrur. Jadi amal soleh ini akan kita dapatkan ketika kita mati, kita akan bertemu dengan amal-amal kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang tidak rugi itu tidak hanya orang yang beriman, tidak hanya orang yang beramal soleh, tetapi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang tidak rugi itu orang yang beriman, kemudian membuktikan imannya dengan amal soleh dan mendakwahkan
iman dan amalnya. Maksudnya apa? Mengajak saudara-saudaranya untuk sama-sama beriman, mengajak saudara-saudaranya untuk sama-sama amal soleh, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena kalau orang ini sudah iman, orang ini sudah amal soleh, tetapi tidak mau mengajak saudaranya, dikhawatirkan nanti di akhirat dituntut. Dituntut sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, anaknya, istrinya, kemudian tetangga-tetangganya, teman-teman dekatnya, nanti akan menuntut. Dikatakan bahwa satu orang laki-laki akan dituntut oleh 4 orang wanita, istrinya, ibunya, perempuannya, anak perempuannya akan menuntut kalau kita tidak mau mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan watawasau bil haq ini saling mengajak ini, saling mengingatkan ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengatakan di dalam Quran itu dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah satu-satunya jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Dengan apa? Ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Untuk siapa tugas ini? Untuk siapa tugas untuk mengajak taat kepada Allah Ta'ala? Ana wa man ittaba'ani. Tugas untuk mengajak kepada taat kepada Allah adalah tugas ana wa man ittaba'ani, saya dan pengikut saya. Maka kalau kita mengaku, kalau kita ini benar-benar cinta, benar-benar mengaku pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita melanjutkan, kita meneruskan, kita mengamalkan amalan beliau, yakni mengajak semua manusia untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika di akhirat, ketika ada tuntutan, maka kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah pernah mengajak istri saya sudah pernah mengajak anak saya sudah pernah mengajak saudara saya sudah pernah mengajak tetangga-tetangga saya sudah pernah mengajak teman-teman saya. Mengajak kemana? Mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bebas dari tuntutan. Tapi kalau kita tidak pernah mengajak, kemudian kita masuk surga, maka saudara-saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita akan menuntut kita. Jamaah pemirsa UPI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, maka supaya kita tidak menjadi orang yang merugi di dunia dan merugi di akhirat, maka kita lakukan 3 amalan. 1, iman kepada Allah SWT. 2, menjalankan perintah-perintah Allah dengan amal soleh. Yang ketiga, mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk selalu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal, dan diberi kekuatan untuk bisa mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi di dunia dan tidak menjadi orang yang rugi di akhirat. Akhirul kalam, ada benarannya dari Allah, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UPI TV yang dirahmati Allah SWT, jadi orang beriman ini tidak punya rugi, tidak pernah rugi, untung terus. Orang yang tidak punya apa-apa, miskin di dunia, tidak punya rumah, tidak punya harta, tetapi dia punya iman, maka dia ini tidak rugi. Kenapa? Sebentar lagi dia mati,
Dia tidak kehilangan apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya harta. Tapi punya iman. Dia mati, maka dia akan menjadi raja-raja di akhirat, raja-raja di surga, dan diberi istana yang luasnya sekecil-kecilnya iman itu diberi luasnya 10 kali lipat dunia. Maka orang yang miskin sekali di dunia tapi punya iman, maka dia untung. Mungkin dia di dunia tidak punya apa-apa, tetapi dia punya iman. Maka orang yang miskin tapi punya iman dimasukkan surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Ada orang yang terakhir sekali keluar dari neraka, terakhir sekali masuk surga karena di dalam dirinya ada iman. Ketika dikeluarkan dari neraka, ditanya, "Wahai fulan, apa yang kamu inginkan?" "Saya tidak ingin apa-apa, saya keluar dari neraka ini sudah bersyukur saya." "Betul tidak mau apa-apa?" "Tidak." Maka dia duduk di bawah pohon. Ketika duduk dia melihat di dalam surga, pemandangan-pemandangan surga, dia minta, "Ya Allah, kalau saya boleh diizinkan saya mau duduk di bawah pohon sana ya Allah." Loh, katanya tidak mau apa-apa. "Ya, saya cuma mau duduk saja." Apa kata Allah? "Ya sudah, kamu masuk saja, sesungguhnya itu surga kamu." Maka ketika dia masuk, hadirin, dilihat ternyata surganya itu orang yang terakhir sekali keluar dari neraka dan terakhir sekali masuk surga, luas surganya itu 10 kali lipat dunia. Hadirin jamaah pemirsa UBTV yang dirahmati Allah SWT, dan Allah SWT mengatakan yang rugi tidak hanya orang yang tidak beriman. Orang beriman saja masih rugi. Nah, ditambahi dengan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak iman itu orang yang tidak rugi itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman saja tetapi tidak amal soleh rugi. Kenapa? Diibaratkan orang punya iman ini seperti orang punya diberi modal. Diberi modal tetapi tidak bisa mengembangkan. Nah, rugi. Kenapa? Dikhawatirkan modalnya ini habis, bisa-bisa bangkrut. Nah, sama dengan orang yang punya iman. Sudah diberi iman oleh Allah, diberi taufik untuk bisa beriman kepada Allah, tetapi tidak amal soleh, tidak membuktikan imannya itu dengan amal soleh, dia rugi. Kenapa? Kalau dia tidak amal soleh, dikhawatirkan imannya itu lama-lama habis, kemudian dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Karena iman ini yazid wa yanqus, iman ini naik turun, dan iman ini mudah terkontaminasi, Kalau suasana iman, teman-temannya, lingkungannya itu lingkungan orang-orang beriman, maka imannya naik. Nah, imannya naik. Tapi ketika dia berkumpul, dia bergaul bersama orang-orang yang imannya turun, atau orang yang tidak beriman, atau orang yang maksiat, maka imannya turun. Nah, maka untuk menjaga iman ini bagaimana? Maka untuk menjaga iman ini dengan amal soleh. Maka kalau orang iman saja tapi tidak amal soleh, rugi. Nah, rugi kenapa? Tidak punya tabungan. Nah, jadi amal soleh ini ibaratnya tabungan. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW beliau mi'raj, naik ke langit, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim pesan, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Sampaikan bahwa surga ini tanahnya subur dan masih kosong." Surga ini tanahnya subur dan kosong. Apa itu tanamannya? Tanamannya itu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kalau kita di dunia membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, maka di surga ditanamkan satu pohon. Yang pohon itu sekali tanam tumbuhnya itu besarnya tanaman itu apabila dikelilingi oleh kuda 500 tahun tidak selesai, saking besarnya pohon di surga. Bagaimana cara menanamnya?
dengan amal soleh. Maka kalau kita semakin banyak beramal soleh, maka amalan-amalan yang kita kerjakan akan kita petik, akan kita panen ketika kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita lanjutkan setelah segmen yang berikut.